Oke, sebenarnya tuh teknologi itu bisa bikin kita lebih cuek ataupun bahkan bisa lebih aware sama kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita. Tapi tergantung juga bagaimana kita menggunakannya. Kalau misal kita itu gunakan dengan kritis, terus aktif mencari informasi dari sumber yang terpercaya, dan mengubah kepedulian kita itu jadi aksi nyata, maka teknologi itu justru memperkuat sikap kewarganegaraan kita yang baik. Apalagi kita nih sebagai generasi muda, justru bagus sih kita jadi lebih sensitif sama isu-isu global ataupun isu-isu yang ada di Indonesia. Nah, tapi kalau misal kita cuma mengonsumsi informasi yang pasif, terus kita juga terjebak sama hoax dan ataupun puas dengan virtual activism tanpa tindakan yang nyata, justru malah teknologi bisa membuat kita semakin lebih apatis. Contoh, teknologi itu bisa membuat kita lebih peduli pada sekitar kita. Ketika saat gempa besar mengguncang Sumatera Barat pada awal 2024, warganet dengan cepat menyebarkan link donasi melalui Twitter dan juga Instagram. Bahkan, aplikasi GoFundMe digunakan warga Indonesia untuk menggalang dana internasional. Banyak banget influencer dan selebgram ikut menyebarkan seruan bantuan. Dengan membuat gerakan solidaritas berkembang dengan sangat cepat. Adapun juga contoh bahwa teknologi bisa membuat kita menjadi lebih abai. Nah, di sisi lain, fenomena doom scrolling sangat umum terjadi. Banyak orang terus-menerus mengonsumsi berita negatif seperti perang Israel-Palestina dan juga konflik Rusia-Ukraina. Tapi, hanya berhenti di rasa sedih atau marah di media sosial tanpa melakukan aksi nyata. Mereka ngerasa udah cukup peduli nih, hanya karena sudah membaca atau share berita. Sikap-sikap yang perlu banget yang harus kita miliki itu yang pertama, critical thinking. Kita tuh jangan langsung percaya sama semua yang dibaca di media sosial. Kita harus cek dulu sumbernya itu apakah itu valid ataupun cuman hoax biar viral. Lalu yang kedua, itu kita harus memiliki sikap yang empati. Jangan cuma peduli nih kalau misalnya ada bencana di negara sendiri, tapi kalau misalnya ada gempa di negara lain ataupun ada bencana di negara lain, kita juga bisa ikut bantu nih, meskipun cuma dengan sebarkan info beneran ataupun donasi kecil. Yang ketiga, kita juga harus memiliki sikap tanggung jawab sosial, yang dimana perubahan iklim gak cuma urusan pemerintah aja nih. Kita juga nih sebagai masyarakat bisa mulai dari hal kecil aja, kayak misalnya ngurangin sampah plastik, hemat listrik, ataupun pakai transportasi umum. Contoh nyata ketika kita melawan disinformasi digital pada saat pemilu 2024. Nah, banyak banget nih warga muda menggunakan aplikasi fact check seperti Turn Back Hoax dan Cek Fakta untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Dan ada juga gerakan Stop Sebar Hoax yang sempat banget viral di TikTok dengan konten edukatif singkat. Sebenarnya kita tuh sebagai generasi muda punya kekuatan besar loh, karena kita itu udah terbiasa dengan dunia digital, punya banyak akses informasi, dan juga paling cepat dengan adaptasi. Nah, maka dari itu bisa kita manfaatin nih untuk yang pertama, ngasih edukasi. Masih banyak banget orang tua ataupun teman-teman kita yang masih percaya yang namanya hoax. Jadi kita bisa jadi sumber informasi yang benar, terus kita juga bisa sebarin dengan cara yang menarik, kayak misalnya lewat video pendek ataupun tweet di Twitter. Lalu yang kedua, kita bisa menggerakkan komunitas, dari bikin kampanye lingkungan sampai aksi sosial kecil, dan kita juga bisa mulai dari lingkungan di sekitar nih. Nah, habis itu baru deh kita naik level ke global. Lalu yang terakhir, kita bisa sebagai voice of change, yang dimana kita nggak harus nunggu jadi presiden dulu buat bikin perubahan, tapi kita juga bisa cukup punya kesadaran, berani ngomong, ataupun bertindak secara kritis. Misalnya menolak ujaran kebencian, nggak nyebarin berita hoax, ataupun ikut aksi damai. Jadi meskipun kita masih muda, tapi kita bisa jadi agen perubahan yang benar-benar ngerasa kita tanggung jawab kita juga. Saya sebagai generasi muda yang hidup di era digital seperti sekarang, saya merasa punya peran yang tidak bisa diabaikan. Setiap hari saya menggunakan aplikasi seperti Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp. Dulu saya sering sekedar cuman scrolling tanpa mikir panjang, tapi sekarang saya mulai menyadari bahwa apa yang saya share atau like bisa berdampak besar.
Misalnya, saat ada berita tentang banjir di Jakarta atau konflik di Palestina, saya tidak langsung share begitu aja. Saya cek dulu kebenarannya lewat sumber terpercaya. Saya percaya dengan mulai dari hal-hal kecil seperti tidak menjabarkan hoaks, peduli lingkungan, dan menghormati perbedaan, saya sudah termasuk ikut menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang paling penting, saya tidak sendirian. Banyak juga teman-teman saya yang juga mulai sadar dan bergerak bersama.